Assalamualaikum sahabat Mantik Nawas, dimanapun Anda berada. Saat ini, di tengah keramaian pasar, seorang kepala biarawati menantang kecerdikan Abu Nawas. Satu pertanyaan sederhana, namun mengguncang keyakinan. Pengikut Yesus, atau pengikut ajaran setelahnya? Siapakah yang benar-benar meneladani nabinya? Simak debat panas yang penuh hikmah, hanya di channel Mantik Nawas. Sahabat Mantik Nawas, pagi itu matahari belum sepenuhnya tinggi ketika pasar kota mulai dipenuhi suara kehidupan. Para pedagang kain mengibaskan dagangannya agar terlihat lebih indah. Penjual rempah menata karung-karung kecil berisi kayu manis dan cengkeh, sementara aroma roti hangat bercampur dengan bau tanah yang masih basah oleh embun subuh. Anak-anak berlarian di antara kaki orang dewasa, dan para lelaki tua duduk di bangku kayu panjang sambil menyeruput kopi pahit. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Desas-desus berembus lebih cepat daripada angin pagi. Kabar tentang sebuah debat besar menyebar dari mulut ke mulut. Bukan debat biasa antara pedagang soal harga, atau antara ulama dan pemuda nakal. Kali ini, yang akan berhadapan adalah dua tokoh yang sama-sama dikenal cerdas dan tak mudah dikalahkan. Seorang kepala biarawati dari biara terbesar di kota itu telah menyatakan ingin menantang Abu Nawas secara terbuka. Nama Abu Nawas bukanlah nama asing. Ia dikenal sebagai lelaki sederhana yang kerap berpakaian lusuh, namun memiliki akal yang tajam melebihi pedang. Ia seringkali menjawab pertanyaan rumit dengan kalimat sederhana, dan justru kesederhanaannya itulah yang membuat banyak orang terdiam. Ada yang menganggapnya jenaka, ada yang menyebutnya aneh, namun tak sedikit pula yang diam-diam mengakui kebijaksanaannya. Di sisi lain, kepala biarawati itu adalah pemimpin yang disegani. Ia terkenal fasih menjelaskan isi Alkitab dan sering memberikan khotbah yang membuat para pengikutnya terharu. Ucapannya tertata rapi, logikanya kuat, dan keberaniannya dalam membela keyakinannya tidak diragukan lagi. Maka ketika kabar bahwa ia akan menantang Abu Nawas tersebar, pasar seolah berubah menjadi arena ilmu. Menjelang tengah pagi, kerumunan mulai membentuk lingkaran besar di halaman pasar yang lapang. Beberapa pedagang bahkan rela meninggalkan lapaknya sejenak demi menyaksikan peristiwa langka itu. Para pemuda memanjat pagar kayu agar dapat melihat lebih jelas. Bahkan para ibu yang biasanya sibuk menawar harga sayur kini berdiri berkelompok dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, rombongan kepala biarawati tiba. Ia berjalan anggun mengenakan jubah putih bersih yang kontras dengan debu pasar. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tegas. Di belakangnya beberapa biarawati muda mengikuti dengan tertib. Kerumunan terbelah memberi jalan. Beberapa orang berbisik, beliau sangat pintar dalam berdebat. Yang lain menimpali, Abu Nawas kali ini pasti kewalahan. Tak lama setelah itu, dari arah gang kecil di sisi pasar, tampaklah sosok yang ditunggu-tunggu. Abu Nawas berjalan santai, seolah tidak sedang menuju sebuah perdebatan besar. Jubahnya tampak kusam, sorbannya sedikit miring, dan langkahnya ringan tanpa beban. Ia tidak membawa kitab tebal, tidak pula pengikut setia. Hanya senyum kecil yang terlukis di wajahnya. Seorang pedagang tua berbisik, "Lihatlah dia, seperti hendak pergi memancing, bukan berdebat." Abu Nawas berdiri beberapa langkah dari kepala biarawati. Ia menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. "Assalamualaikum dan salam damai untukmu, saudariku," ucapnya lembut. Kepala biarawati membalas dengan anggukan formal. "Aku mendengar engkau gemar mempertanyakan keyakinan orang lain, Abu Nawas." Kerumunan langsung hening. Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku tidak gemar mempertanyakan untuk menjatuhkan. Aku hanya bertanya untuk memahami. Sebab seringkali, pertanyaan membuka pintu yang tak pernah kita sadari tertutup." Beberapa orang mengangguk pelan. Kepala biarawati melangkah setapak maju. "Hari ini aku ingin engkau menjawab dengan jelas. Apakah engkau merasa keyakinanmu lebih benar daripada keyakinanku?" Pertanyaan itu meluncur tajam seperti anak panah. Sebagian orang menahan napas. Pertanyaan semacam itu bisa dengan mudah memicu amarah atau keributan. Namun Abu Nawas tidak terlihat terguncang. Ia justru menatap sekeliling, kepada para pedagang, anak-anak, orang tua, lalu kembali menatap kepala biarawati. "Kebenaran," katanya pelan, "bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara. Kebenaran juga bukan ditentukan oleh siapa yang paling banyak pengikutnya." Ia berhenti sejenak, memastikan setiap orang mendengar. Kebenaran diuji oleh konsistensi. Apakah seseorang benar-benar mengikuti ajaran yang ia klaim ia cintai?
Suasana semakin sunyi. Bahkan suara ayam yang biasa berkotek di sudut pasar pun terasa menjauh. Kepala biarawati menatapnya dengan sorot mata lebih tajam. Baiklah, kalau begitu mari kita buktikan hari ini. Angin pagi berhembus pelan, menggerakkan kain-kain dagangan yang tergantung. Debat belum benar-benar dimulai, tetapi ketegangan sudah terasa di udara. Seorang pemuda berbisik kepada temannya, ini bukan sekadar debat, ini soal keyakinan. Abu Nawas berdiri dengan tangan terlipat santai di depan perutnya. Tidak ada tanda kesombongan di wajahnya, juga tidak ada rasa takut. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menikmati percakapan, bukan sedang memasuki pertarungan kata-kata. Kepala biarawati berkata lagi, suaranya lantang agar seluruh pasar mendengar, aku berdiri di sini bukan untuk mencari kemenangan pribadi. Aku berdiri untuk membela keyakinanku. Abu Nawas mengangguk hormat. Dan aku berdiri bukan untuk menyerang keyakinanmu. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang kita yakini benar-benar kita pahami. Kalimat itu membuat beberapa orang saling berpandangan. Debat besar itu pun resmi dimulai, bukan dengan teriakan atau ejekan, tetapi dengan dua kalimat tenang yang mengandung makna dalam. Di tengah pasar yang biasanya dipenuhi transaksi dunia, hari itu yang diperdagangkan adalah gagasan. Yang diuji bukan harga barang, melainkan keteguhan hati. Dan tak seorang pun di antara mereka menyadari bahwa satu pertanyaan sederhana yang akan muncul sebentar lagi akan mengguncang seluruh suasana, membuat kepala biarawati terdiam, dan meninggalkan gema panjang di benak setiap orang yang hadir pagi itu. Suasana pasar yang semula riuh kini berubah seperti ruang pengadilan terbuka. Tidak ada palu hakim, tidak ada meja kayu panjang, tetapi tatapan ratusan mata yang memusat pada dua sosok di tengah lingkaran sudah cukup menjadikan tempat itu arena paling serius pagi itu. Kepala biarawati berdiri tegak. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada sorot kewaspadaan di matanya. Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan lawan sembarangan. Lelaki sederhana itu seringkali menyerang bukan dengan tuduhan, melainkan dengan pertanyaan yang tampak ringan namun berujung dalam. Abu Nawas melangkah setapak mendekat. Ia tidak berbicara keras, tetapi entah bagaimana suaranya selalu terdengar jelas. Saudariku, katanya lembut, engkau mengatakan berdiri di sini untuk membela keyakinanmu. Maka izinkan aku bertanya satu hal terlebih dahulu agar kita tidak salah paham. Kepala biarawati mengangguk. Tanyakan. Engkau menyebut dirimu pengikut Yesus? Tentu saja. Jawabnya mantap. Aku pengikut Yesus. Abu Nawas memiringkan kepala sedikit, seolah memastikan bahwa ia mendengar dengan benar. Pengikut Yesus, ulangnya perlahan. Atau pengikut ajaran yang datang setelahnya. Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang saling pandang, mencoba menangkap maksud tersembunyi di balik pertanyaan itu. Kepala biarawati mengerutkan dahi. Maksudmu apa? Abu Nawas tersenyum tipis. Maksudku sederhana. Apakah engkau mengikuti ajaran langsung dari Yesus? Ataukah engkau mengikuti penafsiran dan ajaran yang disampaikan oleh para pengikut setelah beliau? Nama itu menggema di antara kerumunan. Bahkan mereka yang bukan penganut agama kepala biarawati pun mengenal tokoh tersebut sebagai figur besar dalam sejarah. Kepala biarawati menjawab tegas, kami mengikuti ajaran Yesus sebagaimana yang diajarkan dalam kitab suci. Abu Nawas tidak langsung menanggapi. Ia justru mengangguk pelan. Dan ajaran itu sampai kepada kalian melalui siapa? Biarawati itu menjawab, melalui para rasul. Termasuk melalui Paulus dari Tarsus, tanya Abu Nawas dengan nada tetap tenang. Nama Paulus membuat beberapa orang di kerumunan semakin penasaran. Mereka tahu tokoh itu berperan besar dalam penyebaran ajaran Kristen ke berbagai wilayah. Tentu, jawab kepala biarawati. Paulus adalah salah satu rasul yang menyebarkan ajaran dengan penuh pengorbanan. Abu Nawas tersenyum kecil, seakan menemukan celah. Baiklah, maka pertanyaanku sederhana saja. Jika engkau mengaku pengikut Yesus, apakah seluruh praktik hidupmu meneladani kehidupan beliau secara langsung? Tentu kami meneladani beliau, jawabnya sedikit defensif. Baik, kata Abu Nawas. Mari kita lihat bersama. Ia menatap langit sejenak, seolah mengingat sesuatu, lalu kembali menatap kepala biarawati. Apakah Yesus pernah berpuasa? Kepala biarawati terdiam sesaat. Pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi ia tahu jawabannya. Dalam kitab disebutkan beliau berpuasa. Jawabnya hati-hati. Berapa lama? Tanya Abu Nawas lagi. 40 hari. Jawabnya singkat. Kerumunan mulai terdengar berdesir.
40 hari bukanlah waktu yang singkat. Abu Nawas melanjutkan, apakah beliau berdoa dengan merendahkan diri, bahkan bersujud dalam kepasrahan? Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh, jawab kepala biarawati, kali ini lebih singkat. Abu Nawas mengangguk. Jika demikian, izinkan aku bertanya dengan jujur dan tanpa niat merendahkan. Apakah engkau berpuasa sebagaimana beliau berpuasa? Kepala biarawati tampak tidak nyaman. Puasa bukan kewajiban dalam ajaran kami seperti dalam ajaranmu. Abu Nawas tidak menyerang. Ia hanya bertanya lagi, apakah engkau bersujud dalam doa sebagaimana beliau merendahkan diri? Kerumunan semakin sunyi. Angin yang tadi berembus lembut kini terasa lebih dingin. Biarawati itu mulai menunjukkan nada kesal. Kami memiliki cara berdoa kami sendiri. Engkau tidak berhak mengatur bagaimana kami beribadah. Aku tidak mengatur, jawab Abu Nawas lembut. Aku hanya bertanya tentang konsistensi. Ia melanjutkan dengan suara tetap rendah namun jelas. Jika seorang murid mengaku mengikuti gurunya, tetapi tidak meniru cara hidup gurunya, maka apa arti kata mengikuti itu? Seorang pedagang tua di sudut kerumunan mengangguk pelan. Kepala biarawati mencoba membalas dengan tegas. Ajaran berkembang. Tidak semua praktik masa lalu menjadi kewajiban masa kini. Abu Nawas tersenyum. Perkembangan memang terjadi. Namun izinkan aku memahami satu hal. Jika sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dianggap tidak wajib lagi, siapa yang memutuskan itu? Pertanyaan itu seperti batu kecil yang dilemparkan ke danau tenang. Riaknya mulai terasa. Para rasul dan pemimpin gereja, jawabnya. Termasuk Paulus, tanya Abu Nawas lagi. Ya. Abu Nawas mengangguk perlahan, lalu berkata dengan nada yang sama sekali tidak menghakimi. Jadi jika ada perbedaan antara praktik hidup Yesus dan ajaran yang kemudian berkembang, engkau lebih memilih mengikuti yang berkembang. Kepala biarawati terdiam. Ia menyadari arah pembicaraan itu. Kerumunan semakin tegang. Tidak ada sorakan, tidak ada cemoohan. Hanya kesunyian yang padat. Abu Nawas melanjutkan, aku tidak memaksamu mengikuti keyakinanku. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Jika engkau berkata, aku pengikut Yesus, apakah itu berarti engkau berusaha meneladani hidupnya, ataukah sekadar meyakini statusnya? Kalimat itu terasa berat. Beberapa orang mulai terlihat berpikir keras. Bahkan para biarawati muda di belakang pemimpinnya saling berpandangan. Kepala biarawati menarik napas panjang. Kami mengikuti ajaran yang telah ditetapkan dalam gereja. Abu Nawas tersenyum, tetapi kali ini senyumnya mengandung makna lebih dalam. Baiklah, katanya pelan. Maka pertanyaanku berikutnya akan sangat sederhana, namun aku berharap engkau menjawabnya dengan jujur. Ia berhenti sejenak, memastikan semua mata tertuju padanya. Apakah engkau lebih setia kepada teladan hidup Yesus, atau kepada penafsiran para penerusnya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya sejak debat dimulai, kepala biarawati tidak langsung menjawab. Pasar yang biasanya menjadi tempat tawar-menawar kini berubah menjadi ruang perenungan. Orang-orang tidak lagi sekadar menonton dua tokoh berdebat. Mereka mulai mempertanyakan makna kata mengikuti. Di tengah kesunyian itu, Abu Nawas tetap berdiri dengan wajah tenang, seolah ia tidak sedang menekan lawannya, melainkan mengajaknya berpikir bersama. Dan tanpa disadari siapapun, pertanyaan sederhana tentang pengikut siapa sebenarnya telah membuka pintu menuju perdebatan yang jauh lebih dalam daripada sekadar perbedaan agama. Sahabat mantik Nawas, hening yang menggantung setelah pertanyaan Abu Nawas terasa lebih berat daripada teriakan. Kepala biarawati tidak segera menjawab. Wajahnya masih tegar, tetapi matanya mulai menunjukkan kegelisahan yang halus. Ia sadar bahwa arah debat kini bukan lagi sekadar soal perbedaan agama, melainkan soal konsistensi dalam mengikuti ajaran yang diakini. Beberapa orang di kerumunan mulai berbisik pelan. Pertanyaannya sederhana, tapi sulit dijawab. Kepala biarawati akhirnya menarik napas panjang. Kami mengikuti ajaran yang telah disusun dan dijaga oleh gereja. Kami tidak bisa memisahkan ajaran Yesus dari para rasul. Abu Nawas mengangguk perlahan, seolah menghormati jawaban itu. Baik, katanya lembut. Aku tidak menyangkal peran para rasul. Namun izinkan aku melangkah sedikit lebih dalam. Ia melangkah setapak mendekat, tetap menjaga jarak hormat. Tadi engkau berkata puasa bukan kewajiban dalam ajaranmu seperti dalam ajaranku. Benar. Benar,
jawab kepala biarawati, kali ini dengan nada lebih tegas, seolah ingin kembali menguasai keadaan. Kami tidak diwajibkan berpuasa seperti itu. Dan engkau juga tidak bersujud dalam doa sebagaimana yang kau katakan tadi. Kami memiliki tata cara ibadah sendiri. Kerumunan mulai kembali riuh, tetapi segera tenang ketika Abu Nawas mengangkat tangan perlahan, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Aku tidak sedang membandingkan tata cara, katanya. Aku hanya ingin melihat akar dari ajaran itu. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada yang tetap halus. Aku tidak akan mengutip dari kitabku. Aku akan mengutip dari kitabmu sendiri. Beberapa orang tampak terkejut. Kepala biarawati menyipitkan mata. Silakan. Abu Nawas melanjutkan. Dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 3 tertulis, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Beberapa orang yang pernah mendengar ayat itu mengangguk pelan. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Daniel adalah nabi sebelum Yesus. Ia berdoa dengan puasa dan kerendahan diri. Dalam kitabmu sendiri, puasa bukanlah hal asing. Bahkan Yesus sendiri, sebagaimana engkau akui, berpuasa 40 hari. Ia menatap kepala biarawati dengan lembut. Jika nabi sebelum Yesus berpuasa, jika Yesus berpuasa, maka puasa bukanlah tradisi asing dalam jalan kenabian. Lalu mengapa engkau mengatakan itu bukan bagian yang perlu diteladani? Kepala biarawati terlihat tersinggung. Engkau memutarbalikkan. Itu adalah kisah sejarah, bukan perintah untuk semua orang sepanjang masa. Abu Nawas tetap tenang. Baik, katanya. Jika itu hanya kisah sejarah, apakah teladan hidup Yesus juga hanya sejarah? Pertanyaan itu kembali membuat suasana membeku. Seorang pemuda di belakang berbisik, ia menyerang tanpa menyerang. Kepala biarawati mencoba bangkit. Yesus datang membawa kasih dan keselamatan, bukan membawa aturan ritual seperti itu. Abu Nawas tersenyum tipis. Kasih tidak meniadakan keteladanan. Keselamatan tidak meniadakan praktik. Ia melanjutkan dengan suara lebih pelan, tetapi justru lebih mengena. Jika seseorang berkata ia mencintai gurunya, bukankah ia ingin meniru kebiasaan gurunya? Jika seorang murid berkata ia menghormati nabinya, bukankah ia ingin menapaki jejak langkahnya? Kepala biarawati kini terlihat lebih emosional. Engkau jangan membuat fitnah. Engkau mengambil satu ayat dan memaksakan makna. Aku tidak memaksakan, jawab Abu Nawas lembut. Aku hanya membaca apa yang tertulis. Ia lalu berkata lagi, engkau mengatakan aku gila tadi. Tidak mengapa. Tetapi jawabkan padaku dengan tenang. Apakah puasa dan doa dengan kerendahan hati adalah praktik para nabi dalam kitabmu? Biarawati itu terdiam beberapa detik. Ya, jawabnya pelan. Apakah Yesus berpuasa? Ya. Apakah beliau berdoa dengan sungguh-sungguh? Ya. Abu Nawas mengangguk. Jika demikian, pertanyaanku bukanlah tuduhan. Pertanyaanku adalah ajakan berpikir. Mengapa engkau merasa tidak perlu mengikuti apa yang dilakukan oleh yang engkau sebut sebagai teladan tertinggi? Kerumunan kini benar-benar hening. Angin berhembus pelan, menggerakkan ujung jubah kepala biarawati. Ia mencoba mencari celah. Ajaran berkembang. Kami hidup dalam perjanjian baru. Banyak hal dalam kitab lama tidak lagi diwajibkan. Abu Nawas tersenyum tipis. Baiklah, katanya. Jika ajaran dapat berkembang hingga praktik hidup Nabi tidak lagi menjadi teladan yang harus diikuti, maka izinkan aku bertanya satu hal lagi. Ia menatapnya dengan pandangan yang tidak keras, tetapi penuh makna. Apakah perkembangan itu mendekatkan pada teladan asli, atau justru menjauhkan? Pertanyaan itu tidak disertai nada tinggi. Tidak ada ejekan. Tidak ada sindiran kasar. Hanya pertanyaan. Kepala biarawati terdiam. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan kebingungan yang mulai muncul. Abu Nawas melanjutkan dengan lembut. Saudariku, aku tidak sedang memaksamu menerima keyakinanku. Aku hanya ingin agar engkau jujur pada satu hal. Jika Yesus berpuasa dan berdoa dengan kerendahan hati, lalu engkau berkata itu bukan bagian penting untuk diteladani, maka engkau mengikuti siapa? Kalimat itu seperti anak panah yang dilepaskan tanpa suara. Kerumunan tidak bergerak. Bahkan suara pasar yang biasanya tak pernah berhenti kini seolah menghilang. Untuk pertama kalinya sejak debat dimulai, kepala biarawati menundukkan pandangan.
Bukan karena kalah secara resmi, bukan pula karena dipermalukan. Tetapi karena pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan kemarahan. Ia bisa membantah, ia bisa mengutip ajaran gereja, ia bisa berbicara panjang tentang teologi. Namun pertanyaan sederhana itu tetap berdiri tegak. Jika mengaku pengikut, mengapa tidak meneladani? Dan di tengah kesunyian yang panjang itu, Abu Nawas tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri dengan wajah tenang, membiarkan pertanyaan itu bekerja sendiri di hati semua orang yang hadir. Keheningan yang tercipta setelah pertanyaan Abu Nawas terasa panjang dan menekan. Kepala biarawati masih menunduk, bukan karena kehilangan harga diri, tetapi karena pertanyaan itu menuntut kejujuran, bukan sekadar kecerdikan. Kerumunan di pasar tetap diam. Bahkan pedagang yang biasanya tak pernah berhenti menawarkan dagangannya kini seakan lupa pada barang jualannya. Semua menunggu jawaban. Kepala biarawati akhirnya mengangkat wajahnya. Sorot matanya tidak lagi penuh keyakinan seperti sebelumnya, melainkan campuran antara ketegasan dan kegelisahan. Engkau pandai memutar pertanyaan, Abu Nawas, katanya perlahan. Namun engkau menyederhanakan perkara yang sesungguhnya sangat dalam. Iman bukan hanya soal meniru tindakan lahiriah. Abu Nawas mengangguk pelan. Aku setuju. Iman memang lebih dari sekadar gerakan tubuh. Tetapi tindakan lahiriah seringkali adalah cerminan dari apa yang diakini di dalam hati. Ia melangkah setapak ke samping, memberi ruang agar semua orang bisa melihat keduanya dengan jelas. Saudariku, lanjutnya lembut, aku tidak mengatakan bahwa keselamatan bergantung pada puasa atau gerakan doa. Aku hanya bertanya tentang makna kata, mengikuti. Kepala biarawati menarik napas panjang. Mengikuti berarti mempercayai ajaran keselamatan yang dibawa Yesus. Dan apakah ajaran itu terpisah dari kehidupan yang beliau jalani? Tanya Abu Nawas cepat namun tetap halus. Pertanyaan itu membuat kepala biarawati kembali terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, jika seseorang mengaku mencintai seorang guru, tetapi tidak meneladani kesederhanaannya, tidak meniru kerendahan hatinya, bahkan tidak mengikuti kebiasaan ibadahnya, maka apa makna cinta itu? Beberapa orang di kerumunan mulai mengangguk pelan. Seorang ibu tua berbisik kepada temannya, benar juga. Kepala biarawati mencoba menguatkan diri. Teladan tidak selalu berarti meniru setiap detail kehidupan. Banyak hal yang bersifat kontekstual. Abu Nawas tersenyum tipis. Baiklah, jika demikian, mari kita pisahkan antara yang kontekstual dan yang esensial. Ia mengangkat tangan, seakan menghitung dengan jarinya. Puasa adalah bentuk pengendalian diri. Doa dengan merendahkan diri adalah bentuk kepasrahan. Kerendahan hati adalah inti dari ibadah. Apakah hal-hal itu kontekstual atau esensial? Kepala biarawati terdiam lagi. Jika itu esensial, lanjut Abu Nawas, maka mengapa engkau merasa tidak perlu menegakkannya sebagaimana teladan yang kau akui? Wajah kepala biarawati kini menunjukkan kegundahan yang semakin nyata. Ia sadar bahwa pertanyaan Abu Nawas bukanlah serangan kasar, melainkan cermin yang dipaksakan untuk dilihat. Engkau ingin mengatakan bahwa kami tidak setia? Tanyanya dengan suara lebih pelan. Aku tidak ingin mengatakan apapun, jawab Abu Nawas. Aku hanya ingin engkau menjawabnya sendiri. Suasana kembali hening. Angin pasar berhembus pelan, menggerakkan kain-kain dagangan di sekitar mereka. Seekor burung hinggap di atap kios, seakan ikut menjadi saksi perdebatan itu. Abu Nawas kemudian berkata lagi, kali ini dengan nada lebih dalam. Saudariku, izinkan aku bertanya satu hal terakhir dalam bab ini. Jika suatu ajaran berkembang hingga sebagian praktik hidup Nabi tidak lagi dianggap penting, bagaimana kita memastikan bahwa perkembangan itu tidak mengaburkan sumber aslinya? Kepala biarawati menatap Abu Nawas lama. Ia mencoba mencari jawaban yang bukan sekadar pembelaan, tetapi benar-benar masuk akal. Kami percaya bahwa Roh Kudus membimbing gereja, jawabnya akhirnya. Abu Nawas mengangguk hormat. Itu keyakinanmu, dan aku menghargainya. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang. Namun jika bimbingan itu membuat pengikut merasa tidak perlu meniru praktik dasar Nabi mereka, maka bagaimana kita membedakan antara bimbingan dan perubahan? Kalimat itu tidak keras, tetapi tajam. Beberapa orang di kerumunan tampak benar-benar merenung. Perdebatan ini tidak lagi terasa seperti duel, melainkan seperti pelajaran bersama. Kepala biarawati kini tidak lagi marah. Ia justru terlihat berpikir dalam. Untuk pertama kalinya sejak awal debat,
Ia tidak berbicara untuk menyerang atau membela, melainkan untuk mencari jawaban. Apa yang sebenarnya engkau inginkan, Abu Nawas? Tanyanya pelan. Abu Nawas tersenyum lembut. Aku ingin kejujuran, jawabnya. Jika engkau berkata, aku pengikut Yesus, maka pastikan bahwa kata itu tidak sekadar identitas, tetapi komitmen. Ia melanjutkan, jika engkau berkata, aku mencintai teladannya, maka pastikan bahwa cinta itu tercermin dalam usaha menapaki jalannya, bukan hanya dalam pengakuan. Kerumunan kini tidak lagi menonton dengan rasa ingin tahu semata. Banyak dari mereka mulai melihat ke dalam diri masing-masing. Pertanyaan itu terasa universal, tidak hanya bagi kepala biarawati. Abu Nawas kemudian berkata pelan, namun jelas. Pertanyaanku bukan untuk menjatuhkanmu, saudariku. Pertanyaanku adalah untuk memastikan bahwa kita tidak mencintai bayangan, sementara melupakan jejak. Kepala biarawati menunduk perlahan. Kali ini bukan karena terpojok, melainkan karena sedang merenung. Ia sadar bahwa Abu Nawas tidak pernah sekalipun mengangkat suara, tidak pernah mengejek, tidak pernah merendahkan. Namun setiap pertanyaannya seperti mengetuk pintu yang selama ini tertutup rapat. Dan di tengah pasar yang sunyi itu, babak keempat perdebatan tidak ditutup dengan kemenangan atau kekalahan. Ia ditutup dengan kesadaran bahwa mengaku sebagai pengikut jauh lebih mudah daripada benar-benar meneladani. Sementara matahari semakin tinggi, bayangan kedua tokoh itu memanjang di tanah pasar, seolah menggambarkan bahwa perdebatan ini belum selesai, dan bab berikutnya akan membawa pertanyaan yang lebih dalam lagi. Ujian terakhir, siapakah pengikut sejati? Kerumunan pasar belum juga bubar. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya menyelinap di antara atap-atap kios, memantulkan cahaya keemasan pada wajah-wajah yang sejak tadi tegang menyimak perdebatan. Kepala biarawati yang datang bersama beberapa pengikutnya masih berdiri dengan wajah serius. Ia bukan perempuan biasa. Tatapannya tajam, ucapannya teratur, dan keberaniannya menantang Abu Nawas di depan umum membuktikan ia memiliki keyakinan kuat pada ajarannya. Namun kini suasana berbeda. Jika di awal perdebatan ia tampak penuh percaya diri, sekarang ada kehati-hatian dalam setiap kata yang keluar dari lisannya. Abu Nawas berdiri santai. Jubahnya yang lusuh berkibar tertiup angin sore. Ia tersenyum kecil, bukan senyum mengejek, melainkan senyum seseorang yang ingin mengajak berpikir. Baiklah, ujar kepala biarawati itu dengan suara lantang. Engkau banyak bertanya tentang ajaran dan teladan Nabi Isa. Engkau mempertanyakan apakah kami mengikuti ajarannya secara murni. Sekarang aku bertanya kepadamu, Abu Nawas. Apakah engkau yakin umatmu telah sepenuhnya meneladani nabinya tanpa penyimpangan? Kerumunan berdesis pelan. Pertanyaan itu tajam. Beberapa orang saling berpandangan. Abu Nawas tertawa kecil. Pertanyaan yang adil, katanya. Sebab kebenaran tidak takut diperiksa dari dua arah. Ia melangkah maju satu langkah. Tidak ada manusia yang sempurna dalam menjalankan ajaran. Bahkan pengikut Nabi terakhir sekalipun, masih banyak yang lalai. Namun yang menjadi ukuran bukanlah kesempurnaan pengikutnya, melainkan kemurnian ajarannya. Kepala biarawati mengernyit. Jelaskan maksudmu. Abu Nawas mengangkat jari telunjuknya. Jika seorang murid salah memahami gurunya, apakah kesalahan itu membatalkan kebenaran sang guru? Tidak, jawab sang biarawati cepat. Jika seorang pengikut menyimpang, apakah itu berarti ajaran awalnya keliru? Tidak juga, jawabnya lagi, meski lebih pelan. Demikian pula, lanjut Abu Nawas, yang kita bahas bukanlah siapa yang paling banyak, bukan siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling lama bertahan. Kita membahas siapa yang paling setia pada ajaran tauhid yang dibawa Nabi Isa. Pasar menjadi hening. Kata tauhid menggema dalam kesadaran banyak orang. Abu Nawas melanjutkan, bukankah Nabi Isa beribadah kepada Tuhan? Bukankah ia bersujud dan berdoa? Bukankah ia menyebut dirinya utusan? Kepala biarawati terdiam sejenak. Ia adalah firman Tuhan yang hidup, katanya akhirnya. Abu Nawas tersenyum tipis. Itulah titik perbedaan kita. Kami memuliakan Isa sebagai Nabi yang agung. Kami meyakini kelahirannya yang mulia, mukjizatnya, dan kesuciannya. Namun kami tidak mengangkatnya menjadi Tuhan. Karena ia sendiri tidak pernah berkata, sembahlah aku. Beberapa orang mengangguk pelan. Kepala biarawati menarik napas dalam. Namun ajaran tentang keilahian itu telah menjadi bagian dari iman kami selama berabad-abad. Berabad-abad,
ulang Abu Nawas lembut, tidak selalu berarti sejak awal. Kalimat itu seperti angin yang menggetarkan daun-daun kering. Abu Nawas kemudian berkata, izinkan aku bertanya satu hal terakhir. Jika Nabi Isa kembali hari ini, menurutmu apakah ia akan marah kepada orang yang menyembahnya, atau kepada orang yang menyembah Tuhan yang ia sembah? Kerumunan spontan terdiam total. Bahkan suara ayam dan kambing seakan menjauh. Kepala biarawati tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah serius. Pertanyaan itu bukan jebakan, melainkan undangan untuk merenung. Beberapa saat berlalu. Aku tidak tahu, jawabnya akhirnya dengan jujur. Kejujuran itu justru membuat suasana berubah lembut. Abu Nawas menundukkan kepala hormat. Ketidaktahuan yang jujur lebih mulia daripada keyakinan yang tak pernah diuji. Salah seorang pengikut biarawati itu maju. Lalu menurutmu, siapa pengikut sejati Nabi Isa? Abu Nawas menatap kerumunan. Pengikut sejati adalah mereka yang menyembah Tuhan yang ia sembah, yang meneladani akhlaknya, yang menolak menyekutukan Tuhan dengan makhluk, dan yang tidak menambah ajaran atas nama beliau. Kata-katanya tidak diucapkan dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan. Kepala biarawati menatap Abu Nawas cukup lama. Di matanya tidak ada lagi amarah, melainkan pergulatan batin. Aku datang untuk mengalahkanmu, katanya pelan. Namun kini aku merasa justru diajak berpikir. Abu Nawas tersenyum. Jika hari ini kita sama-sama berpikir lebih dalam daripada kemarin, maka tidak ada yang kalah. Seorang pedagang tua berseru, lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Abu Nawas menjawab, dengan ilmu dan akhlak, bukan dengan caci maki. Kebenaran tidak membutuhkan kekerasan untuk berdiri. Angin sore berhembus semakin lembut. Matahari hampir tenggelam. Kepala biarawati akhirnya berkata, aku tidak akan mengubah keyakinanku hari ini. Namun aku juga tidak akan menganggapmu musuh. Abu Nawas mengangguk. Dan aku tidak pernah menganggapmu musuh. Kita berbeda dalam keyakinan, tetapi sama-sama mencari ridha Tuhan. Kerumunan perlahan bubar, namun perbincangan mereka terus berlanjut dalam kelompok-kelompok kecil. Perdebatan itu tidak berakhir dengan teriakan kemenangan, tetapi dengan keheningan yang syarat perenungan. Di tengah pasar yang mulai sepi, Abu Nawas berjalan pelan meninggalkan tempat itu. Beberapa anak kecil mengikuti di belakangnya. Paman Abu, tanya seorang bocah, siapa yang menang tadi? Abu Nawas tertawa ringan. Jika hatimu menjadi lebih dekat kepada Tuhan setelah mendengar perdebatan itu, katanya, maka kebenaranlah yang menang. Langit senja memerah. Hari itu, bukan sekadar perdebatan yang terjadi, melainkan sebuah pelajaran, bahwa mencari kebenaran bukan tentang menjatuhkan, tetapi tentang menegakkan. Dan ujian terakhir bukanlah siapa yang paling pandai berbicara, melainkan siapa yang paling tulus mencari cahaya. Malam turun perlahan di atas kota kecil itu. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di sepanjang pasar. Hiruk-pikuk siang telah berganti dengan percakapan lirih dan langkah kaki yang tidak lagi tergesa-gesa. Namun perdebatan sore tadi masih terasa menggantung di udara, seolah-olah setiap orang membawa pulang sepotong pertanyaan untuk direnungkan sendiri. Di sebuah sudut jalan yang mulai sepi, kepala biarawati itu berjalan bersama dua pengikutnya. Wajahnya tidak lagi tegang. Ia tampak tenggelam dalam pikirannya. Suster, bisik salah satu pengikutnya, apakah kita kalah hari ini? Ia berhenti melangkah. Kalah? Ulangnya pelan. Jika perdebatan hanya untuk menang, maka kita semua telah kalah sejak awal. Pengikutnya saling berpandangan. Apa yang ia katakan, lanjutnya pelan, tidak semuanya mudah kuterima. Namun satu hal pasti, ia tidak berbicara dengan kebencian. Angin malam menggerakkan ujung kerudungnya. Dalam hatinya, ada perenungan yang belum selesai. Sementara itu, di sisi lain kota, Abu Nawas duduk di depan rumahnya yang sederhana. Beberapa pemuda masih berkumpul di sekitarnya. Paman Abu, tanya seorang pemuda, mengapa engkau tidak menekan lebih keras? Engkau bisa saja mempermalukannya. Abu Nawas tersenyum lembut. Anak muda, katanya, tujuan ilmu bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menerangi. Ia menatap langit yang mulai bertabur bintang. Perdebatan yang baik adalah yang meninggalkan bekas pada hati, bukan luka pada harga diri. Seorang pemuda lain bertanya, apakah menurutmu ia akan berubah? Abu Nawas menggeleng perlahan. Hidayah bukan di tanganku. Tugasku hanya menyampaikan dan mengajak berpikir.
Perubahan adalah urusan antara manusia dan Tuhannya. Suasana menjadi hening. Beberapa hari kemudian, pasar kembali ramai seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang yang dahulu mudah terprovokasi kini lebih berhati-hati dalam berbicara. Perdebatan yang dulu mudah berubah menjadi ejekan kini lebih sering menjadi diskusi. Kepala biarawati itu pun kembali ke pasar, bukan untuk menantang, melainkan untuk berbicara tentang kasih dan kebaikan. Ia tidak lagi menyebut Abu Nawas sebagai lawan, melainkan sebagai seorang bijak yang berbeda jalan. Dan Abu Nawas? Ia tetap seperti biasa. Jubahnya tetap lusuh. Sorbannya tetap sederhana. Ia tetap berjalan menyusuri pasar, sesekali berhenti untuk bercakap dengan pedagang atau anak-anak kecil. Suatu sore, tanpa sengaja mereka kembali berpapasan. Mereka saling menatap beberapa detik. Aku masih memikirkan pertanyaanmu, kata kepala biarawati itu akhirnya. Dan aku masih mendoakan agar kita semua diberi petunjuk, jawab Abu Nawas tenang. Ia tidak bertanya apa yang berubah dalam keyakinannya. Ia tidak mendesak, karena ia tahu, kebenaran tidak tumbuh karena tekanan, melainkan karena kesadaran. Kepala biarawati itu tersenyum tipis. Engkau mengajarkanku satu hal. Apa itu? Tanya Abu Nawas. Bahwa mempertanyakan bukan berarti membenci. Dan berbeda bukan berarti bermusuhan. Abu Nawas tertawa ringan. Jika manusia memahami itu sejak awal, mungkin dunia akan lebih tenang. Mereka pun berpisah dengan langkah yang ringan. Sejak hari itu, kisah perdebatan mereka menjadi bahan cerita di pasar. Namun yang dikenang bukanlah siapa yang menang atau siapa yang kalah. Yang dikenang adalah bagaimana dua orang dengan keyakinan berbeda bisa berdiri berhadapan tanpa saling merendahkan. Anak-anak yang dulu menyaksikan perdebatan itu kini tumbuh dengan satu pelajaran penting. Iman harus dibangun di atas ilmu, dan ilmu harus disampaikan dengan akhlak. Dan begitulah, kisah itu tidak berakhir dengan sorak-sorai kemenangan, melainkan dengan kesadaran yang perlahan menyebar seperti cahaya fajar. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak membutuhkan teriakan untuk bersinar. Ia hanya membutuhkan hati yang mau terbuka. Dan di sudut kota kecil itu, di antara pasar dan rumah-rumah sederhana, cahaya itu tetap menyala, bukan karena satu orang menang, tetapi karena banyak hati mulai berpikir.